Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Irna Julianti, kelas 02 SMJ 005, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini, saya akan menjelaskan cara penggunaan pada Excel dengan menggunakan rumus if, and, or, left mid right, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Yang pertama, saya akan menjelaskan rumus if. Jadi, rumus if ini bisa dipakai untuk mencari sebuah nilai dengan kriteria yang jumlahnya lebih dari 1. Contohnya, kalau di data ini, saya mempunyai data nama murid, kemudian jenis kelaminnya, dan juga skornya berapa. Saya ingin mengkonversi skor yang bentuknya angka menjadi nilai dengan ketentuan seperti ini. Jadi, jika ada anak murid yang skornya 91 sampai 100 nilainya A, skor 71 sampai 90 nilainya B, skor 51 sampai 70 nilainya C, skor 0 sampai 50 nilainya D. Langsung saja, untuk menentukan nilai dari masing-masing murid, kita bisa ketik sama dengan if, buka kurung, kemudian klik sel C2. Karena itu adalah skor yang mau kita pakai untuk menentukan apakah dia nilainya A, atau B, atau C, atau D. Kemudian kita mulai untuk kriteria pertama, yaitu yang skornya lebih dari 90. Maka nilainya A. Kemudian di sini ada kriteria kedua yang mesti kita masukkan ke dalam rumus, yaitu kalau nilai murid ini lebih dari 70, maka nilainya B. Kita langsung lanjutkan saja rumusnya. Titik koma if, buka kurung, C2 lebih dari 70, maka nilainya B. Lanjut kriteria ketiga, titik koma if, buka kurung, C2 lebih dari 50, maka nilainya adalah C. Kemudian yang terakhir D. Karena ini adalah kriteria terakhir, jadi nggak perlu lagi ditulis dari awal, tapi langsung aja titik koma tanda kutip D. Artinya, jika ada skor yang tidak memenuhi 3 kriteria sebelumnya, maka nilainya adalah D. Kemudian, tutup kurung mesti 3 kali, karena kita buka kurungnya 3 kali. Diklik enter. Nah, langsung keluar. Jadi, kalau skor 80, maka nilainya B, yang mana sesuai dengan tabel yang kita jadikan referensi. Dan ini ada tabel kecil. Kalian tinggal klik 2 kali. Gets kicked.
dan akan ke-track ke bawah secara otomatis. Selanjutnya, rumus AND dan OR. Langsung saja, yang pertama ini ada data penjualan di 2 hari, hari Senin dan hari Selasa. Kita akan mencari siapa yang akan lulus. Kriteria lulus yang pertama ini adalah jika penjualan dalam 2 hari selalu di atas 50.000, maka dia dinyatakan lulus. Di sini kita bisa pakai rumus AND. Nah, dalam contoh ini ada 2 pernyataan, yaitu pernyataan pertama, penjualan dia di hari Senin di atas 50.000. Pernyataan kedua, penjualan dia di hari Selasa di atas 50.000. Jadi, rumusnya adalah sama dengan N buka kurung, klik sel A3, lebih dari 50.000, kemudian klik lagi sel B3, lebih dari 50.000, tutup kurung, enter. Kemudian di kolom ujung kita klik 2 kali, maka hasilnya akan muncul. Kenapa false? Karena di salah satu harinya ada yang tidak lebih dari 50.000. Itu yang kita sebut rumus AND jika 2 syarat yang kalian masukkan itu semuanya terpenuhi. Nah, langsung saja untuk statusnya sama dengan if buka kurung klik sel C3 sama dengan true, maka dinyatakan lulus. Jika tidak true, maka dinyatakan tidak lulus. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Kemudian kita klik 2 kali, maka akan menghasilkan yang lulus adalah yang Senin dan Selasanya di atas 50.000. Lanjut ke OR. Aturannya adalah lulus jika penjualan dalam 2 hari paling tidak ada 1 hari yang di atas 50.000. Mirip seperti tadi rumusnya, tapi menggunakan OR. Jadi, sama dengan OR, buka kurung, klik
A12 lebih dari 50.000, kemudian B12 lebih dari 50.000, tutup kurung, enter. Kemudian diklik 2 kali, hasilnya akan muncul. Nah, ada false karena ada salah satu yang di bawah 50.000 atau dua-duanya di bawah 50.000. Mengapa ini false? Karena ini masih pas 50.000. Lanjut, statusnya sama dengan if, buka kurung, C12 sama dengan true, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Lalu kita klik 2 kali. Nah, maka hasilnya ketahuan mana yang lulus dan mana yang tidak lulus. Selanjutnya rumus left mid right. Posisi karakter yang ingin kalian ekstrak jika nempel kiri pakai left, jika nempel kanan pakai right, tapi kalau nggak nempel kanan dan kiri pakai mid, artinya tengah. Jadi misalkan saya punya kebutuhan buat mengekstrak 3 huruf pertama dalam ID karyawan yang saya punya. Yang pertama left, jadi rumusnya adalah sama dengan left buka kurung, klik sel C2, titik koma. Nah, Excel akan minta yang namanya number karakter. Nah, kalian tinggal kasih tahu Excel mau mengekstrak berapa karakter dari kiri. Karena kebutuhan saya mau mengekstrak 3 karakter pertama, maka saya akan masukkan 3. Tutup kurung, enter. Kemudian kita klik kolom paling ujung 2 kali. Maka hasilnya akan muncul 3 huruf pertama dari kiri, maaf. Selanjutnya rumus right dulu. Di sini saya mau mengekstrak 1 huruf dari kanan di sel C2. Rumusnya sama dengan right buka kurung, klik sel C2, dan masukkan berapa karakter yang ingin kalian ekstrak. Karena saya cuma mau mengekstrak 1 karakter doang, yaitu huruf terakhir, maka saya masukkan titik koma 1, tutup kurung, enter. Kita klik 2 kali, maka hasilnya akan muncul huruf terakhir E, F, D, D, C, A, B, E, F, A. Bener ya?
Selanjutnya, rumus mid. Contohnya di sini saya mau mengekstrak tahun yang ada di tengah dari sel yang ada di kolom C. Kita bisa pakai rumus sama dengan mid, buka kurung, klik sel C2. Sebelumnya kita pilih dulu berapa karakter yang akan diekstrak. Nah, kita masukkan 5 karena tahun ada di karakter kelima. 1S, 2A, 3L, strip keempat, tahun kelima. Maka saya masukkan titik koma 5. Karena karakternya ada 4 digit, 1992, maka kita masukkan 4, tutup kurung, enter. Maka hasilnya akan muncul 1992. Kemudian kita klik kolom paling ujung 2 kali. Nah, 1992, 1993, 1989, dan seterusnya. Hasilnya sama. Selanjutnya, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Langsung saja, ini ada data tanggal pemesanan dan nomor pemesanan. Nah, siapa sih nama customernya, domisilinya di mana, dan nama pengirimannya. Kemudian di sini di paling kanan saya punya tabel yang isinya informasi yang menjelaskan kalau nomor pemesanannya ini, nama customernya siapa, dan jenis kelaminnya apa, dan domisilinya di mana. Yang kedua, ada tabel yang sifatnya memanjang. Di sini ada nama kota dan lama pengiriman. Nah, jadi di sini ada 2 tabel yang bentuknya berbeda. Balik lagi. Perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP, yaitu VLOOKUP ditulis memanjang ke bawah. Kalau HLOOKUP, dia memanjang ke samping. Langsung saja, untuk mencari nama customer, kita pakai rumus VLOOKUP. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, dia akan meminta lookup value atau kata kunci. Kita akan memakai nomor pemesanan sebagai kata kunci. Kita klik B2, kemudian titik koma, lanjut data mana yang akan kalian jadikan referensi. Kita klik dari nomor pemesanan sampai ke Bandung, kemudian titik koma. Karena nama customer ada di kolom kedua, maka kita klik 2. Titik koma lagi. Nah, mau true atau false? 99% nyari yang false karena kita pengen nyari yang datanya betul-betul sesuai. Jadi kalian bisa ketik false atau 0. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita klik kolom paling ujung 2 kali. Nah, di sini akan muncul nama customer. Kita periksa 106 Ainun, 102 Budi, 104 Eko, 105 Hesti, 110 Mela. Bener ya? Kemudian domisili. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel B2,
titik koma, kita blok lagi dari nomor pemesanan sampai ke Bandung, titik koma, karena domisili ada di kolom keempat 1, 2, 3, 4, maka kita klik 4, titik koma 0, tutup kurung, enter. Kemudian kita klik kolom paling ujung 2 kali. Nah, akan muncul Ainun Palembang, Ainun Palembang, Budi Jakarta, Budi Jakarta, Eko Surabaya, Eko Surabaya, Hesti Jakarta, Hesti Jakarta, Mela Bandung, Mela Bandung. Bener ya? Selanjutnya yaitu lama pengiriman. Nah, karena di tabel informasi ini tidak ada nomor pemesanan, artinya kita tidak pakai sel B2 sebagai informasi kunci. Tapi kita bisa pakai sel D2 atau domisili sebagai kata kunci. Nah, karena datanya memanjang ke samping, kita pakai lookup. Rumusnya sama dengan lookup, buka kurung, klik sel D2, titik koma, kemudian kita blok tabel yang di kanan tabel referensi ini. Agar tidak bergeser, maka kita klik F4, kemudian titik koma. Karena lama pengiriman ada di kolom kedua, kolom pertama kota, kolom kedua lama pengiriman, maka kita klik 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Kemudian kita klik sel paling kanan, kolom paling kanan 2 kali. Nah, maka akan muncul lama pengiriman. Palembang 2 hari, Palembang 2 hari, Jakarta 1 hari, Jakarta 1 hari, Surabaya 3 hari, Surabaya 3 hari, Jakarta 1 hari, Jakarta 1 hari, Bandung 2 hari, Bandung 2 hari. Oke, udah benar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.